Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Gede Supadi dari kelas Hukum I dengan NIM 2020 587. Saya akan presentasikan mind mapping yang saya buat, yaitu tentang surat berharga. Mind mapping yang saya buat kira-kira seperti ini. Oke, saya mulai dari surat berharga. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi prestis tersendiri. Selain untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut ialah paduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Selanjutnya itu pengertian. Pengertian di sini dari menurut Abdul Qadir Muhammad dan menurut Wirjono Projodikoro. Menurut Al-Qadir Muhammad, pengertian surat berharga ialah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain, yaitu surat berharga tersebut. Dan menurut Wirjono Projodikoro, pengertian surat berharga ialah surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat-surat itu juga dapat diperdagangkan agar suatu waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai negotiable instrument. Selanjutnya adalah fungsi utama dari surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk membedakan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Dan yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, adalah surat bukti diri bagi pembanganya sebagai orang yang berhak. Unsur-unsur dari surat berharga yaitu ada 3: surat bukti tuntutan utang, membawa hak, dan jual belikan. Surat bukti tuntutan utang. Surat merupakan akta, sedang akta adalah surat yang ditandatangani sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan atau utang dari penandatangan utang. Sedangkan utang adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatangan akta atau debitur, dan pemegang akta atau kreditur itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu. Tuntutan dapat berwujud uang dalam bentuk cek, berwujud benda konsumen atau bill of lading, dan dapat berwujud tuntutan atau charter party. Dan yang kedua adalah pembawa hak, yaitu hak untuk menuntut suatu kepada debitur surat berharga, yang berarti hak itu melekat pada akta surat berharga. Jika akta hilang, maka haknya pun hilang. Seperti contoh uang kertas bank hilang, maka tidak dapat minta uang kertas baru kepada Bank Indonesia.
dan mudah diperjualbelikan. Tujuan dari penerbitan surat berharga ini sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Oke, untuk selanjutnya adalah latar belakang penerbitan surat berharga. Ada beberapa, yaitu timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian lebih dahulu antara pihak perjanjian mana yang menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar. Perjanjian dari para pihak adalah suatu perikatan dasar yang menjadikan alasan diterbitkannya surat berharga. Jadi penerbitan surat berharga bukan perbuatan berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya. Surat yang mempunyai harga atau nilai. Surat ini adalah sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Jadi bukan untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat ini juga dapat diperjualbelikan karena tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Jika para pihak kreditur atau debitur mengalihkan surat itu, harus diberitahukan kepada pihak yang mengeluarkan. Mengenai pemberitahuan ini tidak terdapat pada surat berharga. Dengan kata lain, surat yang mempunyai harga atau nilai ini hanya sekedar alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai yang berhak atas apa yang disebutkan untuk menikmati hak yang disebutkan dari dalam surat itu. Oke. Selanjutnya adalah perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Oke. Surat berharga terjemahan dari Waarde Papier dari dalam bahasa Belanda, yaitu Waarde Papier, dan di negara Anglo-Saxon dikenal dengan istilah negotiable instrument. Sedangkan surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah papier van waarde, dan dalam bahasa Inggrisnya adalah letter of value. Penerbitan surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak tiga atau pertanyaan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu. Sedangkan surat yang mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran, penerbitnya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Yang ketiga yaitu surat berharga, itu surat tuntutan utang. Membawa hak dan mudah diperjualbelikan. Sedangkan surat yang
berharga adalah surat bukti tuntutan utama yang sukar diperjualbelikan. Yang keempat yaitu suatu surat yang disebut sebagai surat berharga haruslah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi kausa dari diterbitkan surat berharga. Dengan perkataan lain bahwa sepucuk surat disebut surat berharga karena di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Perikatan dasar antara dua orang adalah nilai yang menjadi sebab diterbitkan surat berharga. Yang kelima yaitu pengertian surat berharga secara sempit hanya mencakup surat atau instrumen yang berisi janji tak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang, sedangkan surat atau instrumen lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Dan yang keenam adalah surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani surat itu. Tagihan mana dipindah tangankan dengan menyerahkan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu ditunjukkan. Oke. Masuk dalam macam-macam surat berharga. Dari macam-macam yang pertama adalah wesel atau bill of exchange. Wesel atau surat berharga wesel merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu wesel, yakni penerbit atau penarik. Director atau drawer adalah pihak yang membuat atau menerbitkan atau mengeluarkan suatu wesel. Yang kedua, tertarik atau tersangkut adalah pihak yang mendapat perintah dari penerbit untuk membayar. Yang ketiga adalah penerima atau namer, yaitu orang yang ditunjuk oleh penerbit dalam surat wesel untuk menerima pembayaran. Yang keempat adalah akseptan, adalah tertarik yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel. Yang kelima adalah endorsement, adalah orang yang mengalihkan surat wesel kepada pihak lain. Yang keenam adalah pemegang atau handler, adalah pihak yang memperoleh surat wesel dari penerima atau pemegang wesel lainnya. Ada beberapa syarat formal surat wesel. Syarat-syarat tersebut terdapat pada pasal 100 KUHD. Yang pertama yaitu kata surat wesel yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai wesel tersebut. Yang kedua, pemerintah tanpa bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama tertarik. Yang keempat, tanggal pembayaran. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran. Yang keenam, nama orang keduanya kepada orang yang ditunjukkan wesel tersebut harus dibayar. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik atau diterbitkan. Yang kedelapan adalah tanda tangan wesel. Ada beberapa macam wesel. Wesel biasa. Wesel biasa adalah surat yang dimana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut. Yang kedua adalah wesel atas pengganti penerbit, yaitu wesel yang diterbitkan untuk diri si penarik. Yang ketiga, wesel penghitungan pihak ketiga oleh wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri, tapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri.
Selanjutnya, wesel inkasso adalah wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang sehingga wesel ini tidak dapat pindah tangankan, diatur dalam pasal 102A KUHD. Wesel yang ditambahkan dengan kata untuk ditagih, misalnya pada bank atau kantor inkasso untuk menagihnya. Yang terakhir adalah wesel berdomisili, adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain selain dari tertarik dan pembayarannya dilakukan di tempat pihak ketiga, diatur dalam pasal 103 KUHD. Wesel yang pembayarannya harus dilakukan kepada orang yang tersebut pada surat wesel pada alamat yang ditunjuk dalam surat wesel tersebut. Yang kedua adalah cek. Cek adalah suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang dan pembawanya mengenai kewajiban menyediakan dana. Mahkamah Agung pernah mengeluarkan keputusan tanggal 27 Mei 1970 yang berbunyi, dalam hukum cek, bagaimanapun keadaannya, seorang penarik tetap berkewajiban bagi cek yang ditariknya disediakan dana yang cukup. Ada syarat formil dari cek tersebut, diatur dalam pasal 178 KUHD. Syarat-syarat tersebut yakni adanya kata cek yang dimuat dalam teksnya tersendiri dan dinyatakan dalam bahasa cek itu dituliskan. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar atau tertarik. Selanjutnya, penetapan tempat di mana cek harus dibayarkan. Selanjutnya, penyebutan tanggal dan tempat di mana cek ditarik. Dan yang terakhir, tanda tangan penarik atau penerbit cek. Pihak-pihak yang terlibat dalam surat cek ini adalah penarik, tertarik, pemegang, pembawa, penggang, dan endosan. Macam-macam cek, ada cek biasa, cek atas pengganti penerbit, cek atas nama penerbit sendiri, cek untuk penghitungan pihak ketiga, cek inkasso, cek berdomisili, cek silang, cek untuk penghitungan, cek perjalanan. Ada beberapa manfaat dari cek. Yang pertama adalah lebih praktis, terutama untuk pembayaran jarak jauh dan dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah cek itu baru ditulis dan tanda tangani bila mana akan dipergunakan pembayaran, sehingga bila mana belangko cek tersebut dicuri, orang tidak akan membawa masalah apa-apa karena tidak dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, tidak perlu menyimpan uang tunai di rumah dalam jumlah besar. Macam-macam yang ketiga yaitu surat sanggup. Surat sanggup adalah suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang surat tersebut. Syarat-syarat formal surat sanggup sesuai dengan pasal 174 KUHD. Kata surat sanggup yang dimuat dalam teks dituliskan dalam bahasa yang dipakai dalam surat sanggup. Kesanggupan tidak bersyarat untuk menagih sejumlah uang tertentu. Tanggal pembayaran, penetapan pembayaran, tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan atau ditarik, nama orang yang kepada atau kepada lainnya ditunjuk untuk pembayaran, tanda tangan penerbitan surat askep.
Selanjutnya adalah treasury bill atau sertifikat Bank Indonesia. Treasury bill merupakan instrumen utang bagi yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Instrumen yang sangat aman karena diterbitkan oleh pemerintah atau biasanya oleh bank sentral. Oleh karena itu, instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan-perusahaan, terutama oleh lembaga-lembaga keuangan untuk menjadikan sebagai cadangan likuiditas sekunder yang memberikan hasil. Treasury bill selalu umum digunakan di dunia internasional. Kalau di Indonesia adalah SBI, sertifikat Bank Indonesia. SBI atau treasury bill mempunyai karakteristik yaitu satuan unit sebesar 1 juta rupiah, berjangka waktu kurang-kurangnya 1 bulan atau paling lama 12 bulan. Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto, diterbitkan tanpa warkat, artinya yang berada di SBI diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri, dan bukti kepemilikan bagi pemegang hanya berupa pencatatan elektronis, dapat dipindah tangankan. Selanjutnya yaitu commercial paper. Commercial paper pada dasarnya merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan. Diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat jatuh tempo. Penerbit CP adalah perusahaan yang mempunyai kredibilitas tinggi. Jangka waktu jatuh tempo CP ini berkisar mulai beberapa hari sampai 270 hari. Penjual CP dilakukan umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga sebagaimana hanya kredit. Selanjutnya yaitu saham. Saham merupakan bagian dalam perusahaan yang merupakan kepentingan pemilikan dalam wujud benda bergerak dalam suatu perusahaan. Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan adalah hasil atau return dan resiko. Ada timbal balik setimbang antara hasil dan resiko. Pada umumnya apabila hasil suatu jenis investasi tinggi, maka risikonya pun tinggi. Begitu juga dengan investasi saham pada umumnya yang memiliki risiko dan hasil yang tinggi. Di dalam investasi saham, selain memperoleh kesempatan mendapatkan dividen atau capital gain, investor memiliki keuntungan dari sifat saham yang fleksibel dan liquid. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kontrak keuangan. Penerbit obligasi seperti perusahaan akan membayar bunga kepada pembeli obligasi secara periodik. Kemudian pada akhir waktu tertentu, penerbit obligasi membayar pokok obligasi yang biasa disebut nilai par. Sebaliknya, pemegang obligasi memberikan sejumlah uang kepada perusahaan saat ini.
Oke, selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat surat berharga dibagi menjadi dua secara yuridis dan dari segi fungsinya. Secara yuridis manfaatnya adalah alat pembayaran dan alat pemindahan hak tagih karena diperjualbelikan. Surat legitimasi surat bukti tagih. Dan dari segi fungsinya, surat yang sifatnya hukum kebendaan, Zachrening paper, surat tanda tangan keanggotaan dari persekutuan atau Lidmaatschapspapieren, dan surat hutang atau Schuldofdering papier. Oke, ciri atau karakteristik dari surat berharga. Yang pertama yaitu surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Surat berharga harus memiliki nama. Yang kedua, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang ketiga, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Selanjutnya, dalam surat berharga terdapat akta pemerintah atau janji membayar. Di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat berharga. Yang pertama, wesel. Wesel merupakan surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, yang diberikan tanggal dan ditandatangani suatu tempat di mana penerbitnya memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangka untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang kedua yaitu surat sanggup. Surat sanggup ialah surat berharga yang memuat kata askep atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu adalah penggantinya atau pembawa pada hari pembayaran. Dan yang ketiga adalah cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek, di mana penerbitnya memberikan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya cek atau penggantinya membawanya pada saat ditunjukkan. Yang keempat, kwitansi dan promes tunjuk. Kwitansi dan promes tunjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalam kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperhatikan. Oke, surat berharga di luar KUHD ada beberapa, yaitu billet giro, kredit card, travel check, konasimen, charter party, dan delivery order, dan surat saham. Yang pertama adalah billet giro. Billet giro ialah surat perintah yang tak bersyarat dari nasabah berbentuk baku kepada bank atau penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Yang kedua yaitu kredit card. Kredit card ialah kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer, yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya ialah sebagai pengganti uang tunai. Dan traveler check. Cek perjalanan ialah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki nilai di mana
bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan itu. Konosemen, sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran. Konosemen berupa formulir yang dikeluarkan oleh maskapai dan dilengkapi oleh pengirim. Selanjutnya yaitu charter party. Charter party, perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk mengangkut orang atau barang pada waktu perjalanan tertentu. Seringkali perjanjian tertulis ini digunakan oleh pemilik kapal sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Delivery order merupakan surat berharga yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang delivery order disertakan barang-barang sebagai yang disebut yang diambil dari konosemennya. Dan yang terakhir yaitu surat saham. Surat berharga yang mencantumkan kata saham dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sahamnya sebagai bagian dari saham dari modalnya. Oke. Saya rasa itu saja presentasi tentang mind mapping. Jika ada salah kata atau kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.